Sebagai seorang Kapolri, pernyataan ini, pembangkangan ini merusak institusi Polri yang sama-sama kita cintai oleh satu orang yang namanya Sulistyo Sigit. Saya katakan di sini bahwa saudara Jenderal Polisi Sulistyo Sigit tidak beretika, bahkan cenderung kurang ajar. Tidak pada tempatnya seorang Kapolri bicara seperti itu. Dia kira, Sigit kira Pak Prabowo itu boneka yang bisa dia timang-timang, tidak punya mata, hanya gambar mata, tidak punya telinga, tidak punya mulut, semaunya dia berbuat. Kurang ajar ini namanya. Dan Jenderal Polisi Sulistyo Sigit sudah melakukan pengkhianatan bersama-sama dukungan anggota DPR terhadap presiden dan terhadap negara. Terima kasih Bang Datuk Karni Ilyas. Ya, saya nggak paham tuh hukum, tapi saya paham rekayasa kepolisian. Ya, oke. Kalau saya ditanya, ya, kepolisian ini mau direformasi atau dibubarkan? Saya jawab dibubarkan. Karena apa? Karena memang sudah kotor, buruk. Ya. Bukan karena kepolisian di bawah, tapi memang karena jenderal-jenderalnya kotor, busuk. Saya kasih contoh, mantan Kapolri. Dialah otak rekayasa barang bukti digital. Dia, mantan Kapolri. Terus bagaimana jajaran di bawahnya? Kalau mantan Kapolri saja sudah otak rekayasa. Kalau Pak Mahfud MD nanti terpilih sebagai tim atau ketua tim reformasi, saya hadiahi buku ini. Buku ini saya susun. Bukan karena saya benci terhadap kepolisian, tapi karena saya cinta kepolisian. Ya. Ini bukunya Pak Mahfud MD dan siapapun yang menjadi tim reformasi kepolisian. Rekayasa barang bukti digital oleh Puslapor Polri. Studi kasus kopi sianida. Kalau ingin membenahi kepolisian, kasih contoh bagaimana menghukum bahkan mereka yang pernah menjabat kepolisian. Demonstrasikan bagaimana tindakan atau hukuman yang lebih berat bisa diterapkan kepada mereka yang bahkan pernah menjadi pimpinan Polri. Rakyat menilai nanti apakah hukuman semacam itu nanti cuma hukuman main-main, cuma dimutasi atau pangkatnya diturunkan atau gajinya nggak dikasih 1 bulan atau 3 bulan. Semua sudah saya jelaskan di sini. Berani nggak nanti tim kepolisian? Jadi jangan teori-teori aja nanti, lip service tim kepolisian. Kalau memang nggak bisa direformasi, bubarkan saja. Banyak anak muda yang mau mengorbankan nyawanya untuk Indonesia ini. Ya, itu kasus, itu masih kasus Jessica yang divonis 20 tahun. Menjalani penjara 8 tahun. Dan di sel tikus 4 bulan. Saya tantang Pak Mahfud MD atau siapapun yang menjadi tim reformasi Polri. Berani nggak? Jadi jangan cuma lip service. Kalau kepada rakyat, cuma kasih judul YouTube saja langsung diperiksa. Kenapa Anda memberikan judul itu? YouTuber diperiksa. Aktivis diperiksa. Itu loh. Berani nggak? Kalau bukti buku saya ini saya salah, tangkap saya, Pak Listio Sigit Prabowo. Besok saya langsung ditangkap. Ahli forensik digital, Bareskrim Polri, masih menipu. Di sidang PK tahun 2024. Ahli kepolisian, Polri, masih menipu hakim di pengadilan. Gak ada integritas sama sekali. Metadata gak diketik, dibilang salah ketik. Ribuan frame hilang, itu cuma salah ketik. Di Redshot dan Freemake, software gratisan untuk mengabur-ngaburkan, sehingga tercipta narasi rekayasa, karang-karangan. Itu dibilang software bawaan di VRTL View, bohong, hancur. Berani nggak? Saya tantang Profesor Mahfud. Buktikan, demonstrasikan bahwa hukum itu berlaku juga untuk mereka. Jenderal-jenderal polisi itu. Rakyat merindukan untuk melihat itu. Kasus berikutnya, buku merah. Buku merah di Tipex, disobek oleh penyidik kepolisian yang bertugas di KPK. Orang yang pertama di angkatannya, Akpol tahun 2000, dia yang menjadi jenderal tembus bintang 1. Sementara yang menerima hadiah Makayasa enggak. Orang yang baik justru enggak jadi apa-apa. Bagaimana membenahi ini kalau enggak dibubarkan saja?
Bang Karni, saya kira Bentar, masih Iya. panjang ini. Le. Makanya berani nggak tim reformasi Polri ini menangkap, memeriksa mafioso di dalam kepolisian ini? Itu tantangannya. Kalau cuma nanti lip service, berikutnya rakyat lupa, ngapain ngabisin anggaran membentuk tim-tim seperti ini? Omong kosong. Omong kosong. Kalau nggak punya nyali, bersih boleh. Tapi kalau nggak punya nyali untuk apa? Nggak ada hasil. Ya, Pak Prabowo Subianto. Kasus KM50 ini lebih brutal. Ya, saya baca keputusannya dengan seksama. Ya, bagaimana mungkin yang diforensik justru HP dari 6 laskar FPI yang tewas dan sempat dijadikan tersangka. Saya baca di keputusan, nggak ada itu di forensik. Polisi-polisi yang ada di lapangan nggak ada. Di mana fairness-nya kepolisian? Sudah memang sangat bobrok. Kalau bisa saya didengar Pak Prabowo Subianto, bubarkan Pak. Dan jangan ada lagi pangkat-pangkat jenderal untuk kepolisian. Sombong. Seperti negara lain saja, inspektur utama kepolisian, inspektur ini kepolisian. Jangan pakai jenderal-jenderal. Sombong mereka. Belum lagi masih kasus 50, KM50. Ya. Polisi menghapus, memerintahkan menghapus jejak digital di HP di warga rest area KM50. CCTV-nya juga diperintah hapus. Genangan darahnya juga malah dibersihkan, bukan di polis lain. Rest areanya justru langsung dibubarkan. Padahal baru setahun berdiri. Fiber optik 20 jam sebelum putus. Hanya anak kecil yang percaya itu. 20 jam sebelum kejadian 7 Januari 2020 putus. Tidak dianalisa seratnya. Serat fiber optiknya. Benar nggak putus? Apakah digunting, dimakan tikus, kena petir? Tapi itu semua diterima hakim. Karena hakim berpendirian. Kalau sudah keterangan dari kepolisian, itu pasti benar. Inilah rusaknya kepolisian. Kasus Kanjuruhan. 3 jam durasi video, 3 jam lebih durasi video. Hilang dikit sekian itu. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Oke, seperti biasa saya akan kembali membacakan komentar-komentar netizen di seluruh Indonesia. Cuplikan video tersebut adalah tanggapan netizen yang akan saya bacakan untuk hari ini. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pada komentar yang pertama. Di sini netizen berpendapat bahwa reformasi polisi harus tegas. Kalau nggak bisa berubah, berarti cuma ngopi di kantor reformasi berarti cari status, sudah ternak kelinci. Presiden Prabowo harus turun tangan untuk memperbaiki hukum yang sedang hancur saat ini. Luruskan semua para penegak hukum, siapa lagi kalau bukan presiden yang bisa memperbaiki hal tersebut. Bang Rismon, rakyat mendukungmu. Yang bukan para jenderal Polri yang busuk sampai pada anggota Polri terendah sama busuknya. Betul, setuju Bang Rismon. Bubarkan saja kepolisian, sarang mafia. Penjahat banyak, kasus tidak selesai karena sengaja lindungi oknum bobrok. Kasus diplomat muda adapati saja sudah ditutup tanpa menyelidiki lebih lanjut. Padahal otopsi dibayar oleh keluarga sendiri. Jelas-jelas HP hilang pasti diumpetin oleh polisi karena ada jejak digital. Laptop juga tidak dikembalikan kepada keluarga. Ditemukan sidik jari lain. Dengan alasan rusak oleh cuaca. Lucu banget, TKP di ruang kok dibilang rusak oleh cuaca, ya pasti sengaja dirusak. Itulah polisi penuh intrik dan licik. Kalau mau tahu beberapa polisi lebih valid, tanya Jenderal Dharma Pongrekrut. Seharusnya hukum gantung buat oknum polisi yang otaknya gak jelas. ODGJ disuruh jadi polisi yang ngawur saja. Siapa yang mengangkat Listio Sigit jadi polisi tertinggi, maka dia pun juga pantas dihukum gantung, biar penjara penuh.
Aneh, para pejabat pelaku penegak hukum menangani kasus ijazah Jokowi nggak berani cepat. Tegas lah dari dulu Gus Nur dan lain-lain dikriminalisasi, sekarang Resmond DKK disangkakan, tapi ijazah Jokowi nggak pernah ditunjukkan untuk diteliti di pengadilan oleh yang berwajib yang harus melibatkan para terdakwa. Jokowi dan pelaku petugas hukum nggak berani ijazah Jokowi diteliti yang melibatkan para terdakwa. Waspadalah. Polri bobrok dari awal perekrutannya, main duit, main ordal, nepotisme, membudayakan sehingga menjadi polisi yang buruk. Betul, rezim olok-olok saat ini soal ijazah saja tak mampu menyelesaikan, kok bercita-cita memperbarui polisi, apalagi pembangunan pendidikan. MBG sampai-sampai adik mahasiswa peduli mengingatkan, ada pula jangan jadi pendamai negara mana mungkin pemimpin dengan suara letusan senjata di Kalibata dan terkejut. Omon-omon. Penjahat dilindungi penjahat, hukum cuma dijadikan main para penguasa mafia. Jadi dibubarkan polisi, Bang, karena setiap negara harus mempunyai polisi. Jadi oknumnya saja yang dipecat. Hukum mati aja lebih baik daripada polisi ditiadakan. Jangan ditunggu-tunggu, jangan ditunda-tunda. Nanti jadi tua, segera reformasi kepolisian Indonesia yang masih kita cintai ini demi kemajuan tegak lurusnya hukum. Bang Rismond, pahlawan sejati, berani menyuarakan kepolisian. Kalau rakyat gak mendukung kosong, Bang. Presiden aja no rakyat. Semoga Indonesia segera bubar agar terbebas dari presiden termul, para termul, peradilan sesat dan rekayasa penyidik Polri atas perintah pimpinan. Terutama terbebas dari para penjilat seperti sebagian dari narasumber. Mantap, Bang Sianipa. Andai saja polisi jujur kasus Pak Antasari, tak akan ada harusnya polisi-polisi jahat yang mesti masuk penjara. Di negara Pancasila, penguasa bebas melakukan apa saja. Kalau rakyat pasti disikat. Laknat berat akan menjerat negeri ini karena kiainya pun sudah becat. Betul sekali, Bang Rismond. Polisi itu penjahat berdasi, gak merasa berdosa sama dengan junjungannya. Wajib ahli hukum untuk melawan penegak hukum yang melanggar hukum dan merusak hukum, yaitu polisi, hakim, dan jaksa yang hanya adil bagi penjahat dan yang membayarnya. Bang Rismond, kami salut dengan keberanian Anda. Kami doakan semoga perjuanganmu tidak sia-sia. Rahasia Jokowi Gibran yang sangat memalukan ada di tangan Sigit. Kalau dibuka akan membuat aib negara. Sesemangat apapun para aktivis reformasi akademis dalam menyuarakan kebenaran, kalau presidennya pengecut tidak berani berbuat, maka semua akan sia-sia. Dan kalau memang Sweden mau memperbaiki bangsa dan negara, lakukan tindakan yang nyata. Hukum dapat sendiri dilanggar hukum untuk melindungi yang salah. Pecat aja Kapolri dan sudah tidak produktif. Masih banyak Kapolri yang masih banyak anggota yang pantas dijadikan untuk Kapolri. Kalau Polri membangkang dan keras kepala dan sombong, merasa masih berkuasa, rakus kamruk kekuasaan. Kemudian dilanjutkan dengan netizen yang lain. Manusia-manusia yang tak beretika, tak punya kedisiplinan. Proses hukum Kapolri Sigit jika ikut menghadiri penutupan kasus-kasus besar Jokowi sebagai balas budi, dapat jabatan abadi.
Selesaikan masalah dengan poin banci yang harus dipaksa, bos. Bukan omong terus tanpa tindak lanjutan nyata, yaitu tunjukkan ijazah aslinya. Terlalu banyak petinggi pejabat terdungu, penuh kepalsuan, kebohongan. Wajib dibuang, pecat, periksa, bubarin lembaga membongkar, membagongkan dungu. Semoga itu akan mudah dinilai, tapi mungkin Prabowo takut mencopot Kapolri. Seorang pejabat kalau tidak mampu bekerja di pemerintahan harus cepat diganti. Sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai, suatu saat akan berketahuan juga. Tuhanmu sangat benci terhadap perbuatan kebohongan. Pada waktunya, bencana datang menimpa dirinya yang berbuat bohong dan keluarganya. Nunggu waktunya hancurnya bangsa atas kebobrokan moral, marwah hukum bangsa memalukan. Sudah terlalu Listio turun ganti banyak, biar kita semua merasa aman dan damai. Dari mana bisa asli atau identik? Lihat pas foto seseorang yang berada di dalam foto tampak berkumis dan berkacamata, sedangkan Jokowi tak berkumis dan tidak berkacamata. Negara ini sudah tidak satu komando, terlalu banyak yang merasa pintar, senggol sini, senggol sana, sudah tidak ada yang asli. Ijazah palsu, laporan palsu, PKH palsu, pupuk palsu, pendidikan palsu, gelar palsu, dan juga jabatan palsu. Oke, teman-teman, itu adalah komentar-komentar netizen yang telah saya bacakan. Jika teman-teman memiliki pendapat yang lain tentang dengan cuplikan video sebelumnya, teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Untuk hari ini sekian dan terima kasih.